Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa kembali teman-teman para pejuang CPNS tahun 2024. Selamat datang di my YouTube channel, selamat datang di Nurse Education Channel. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman, hari ini kita akan latihan soal untuk persiapan seleksi kompetensi bidang khususnya untuk perawat CPNS tahun 2024, baik D3 maupun profesi nurse. Baik teman-teman, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soalnya, sedikit ada informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari bimbel tryout untuk persiapan SKB CPNS 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka bimbel tryout SKB CPNS 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Teman-teman akan mendapatkan 7 paket tryout SKB yang dimana terdiri dari 100 soal setiap paket tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan 6 paket mini tryout yang terdiri dari 20 soal setiap mini tryoutnya. Yang ada 6 video pembahasan mini tryoutnya melalui YouTube. Dan teman-teman juga akan mendapatkan ebook ringkasan materi dan juga tips trik dari Nurse Education Channel. Dan yang kelima, teman-teman akan mendapatkan PDF soal tryout lengkap dengan pembahasan yang bisa teman-teman print out. Dan teman-teman juga akan dimasukkan ke dalam grup Telegram diskusi yang aktif sampai dengan seleksi selesai. Soal-soal ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan teman-teman akan bebas akses kapan saja dan di mana saja. Jadi total soal untuk tryout SKB CPNS adalah 820 soal dengan harga 150.000 ya teman-teman. Dan teman-teman untuk daftar bisa di WhatsApp 0896 9637 7751. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman cukup WA di nomor ini dan akan dapat informasi dari admin untuk langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan. Daftar sekarang juga karena pembelajaran akan dimulai tanggal 1 November tahun 2024. Sampai bertemu di bimbel tryout. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan kondisi mengamuk dan memukul orang lain yang ada di sekitarnya. Saat ini, pasien sudah mampu mengidentifikasi perilaku marah dan latihan tarik nafas dalam untuk mengontrol marah. Apakah intervensi keperawatan selanjutnya pada kasus di atas? A. Mengontrol marah dengan berdoa. B. Mengontrol marah dengan minum obat. C. Mengontrol marah dengan memukul bantal. D. Mengontrol marah dengan menolak yang sopan. Atau E. Mengontrol marah dengan meminta yang sopan. Baik teman-teman, di soal ini ada berkaitan dengan keperawatan jiwa. Yang dimana di soal kasus untuk keperawatan jiwanya adalah perilaku kekerasan. Ya, dikatakan bahwa di soal ini, pasien dirawat di rumah sakit jiwa ini dengan kondisi mengamuk dan memukul orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ini kan tanda dan gejala yang mengindikasikan terjadinya perilaku kekerasan. Dan saat ini, perawat melakukan intervensi keperawatan berupa strategi pelaksanaan atau SP untuk perilaku kekerasan. Dan sebagai bentuk evaluasinya, pasien sudah mampu mengidentifikasi perilaku marah dan latihan tarik nafas dalam untuk mengontrol marahnya. Nah, teman-teman sekalian, untuk strategi pelaksanaan atau intervensi keperawatan untuk diagnosis keperawatan jiwa, khususnya perilaku kekerasan, itu terbagi menjadi 4 SP. Ya. SP yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. Itu yang pertama. Selanjutnya, di SP yang pertama juga ada latihan cara mengontrol marah dengan cara fisik yang pertama, yaitu dengan cara menarik nafas dalam. Dan di SP yang pertama juga ada cara untuk mengontrol perilaku kekerasannya dengan cara fisik yang kedua, yaitu dengan cara memukul bantal atau kasur.
Jadi di SP pertama itu ada 3 kegiatan. Yang pertama mengidentifikasi, melatih cara nafas dalam atau cara fisik 1, dan cara fisik yang kedua adalah dengan cara mengontrol marah dengan mukul bantal atau kasur. Selanjutnya untuk SP yang kedua, yaitu dengan cara mengontrol marah dengan minum obat yang teratur. Sedangkan untuk SP yang ketiga adalah mengontrol perilaku kekerasan dengan cara latihan verbal, ya, yaitu dengan cara mengungkapkan atau meminta serta menolak yang baik atau yang sopan. Serta SP yang keempat adalah mengontrol perilaku kekerasan dengan kegiatan spiritual atau dengan berdoa. Begitu ya teman-teman. Nah, di soal sudah dikatakan bahwa pasien ini sudah mampu mengidentifikasi. Pertama. Yang kedua, pasien sudah mampu mengontrol marahnya dengan cara latihan cara fisik 1, yaitu tarik nafas dalam. Maka, intervensi keperawatan selanjutnya adalah mengontrol marah dengan cara fisik yang kedua, yaitu dengan cara apa teman-teman? Memukul bantal atau kasur. Maka berdasarkan optionnya, jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya, yaitu mengontrol marah dengan memukul bantal. Untuk option A, mengontrol marah dengan berdoa, ini masuk ke dalam cara spiritual atau SP yang keempat. Option B, mengontrol marah dengan minum obat, ini masuk ke SP yang kedua. Mengontrol marah dengan menolak yang sopan dan meminta yang sopan, ini masuk ke SP yang ketiga atau dengan cara verbal. Bisa ya teman-teman? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 21 tahun. Setelah bapaknya meninggal selama 1 minggu ini, pasien tampak murung, kontak mata minimal, malas kuliah dan tidak mau makan, serta tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Perawat akan melakukan interaksi pertama terhadap pasien tersebut. Apakah tindakan yang paling tepat untuk pasien tersebut? A. Mengidentifikasi penyebab pasien menyendiri. B. Mengajarkan berkenalan dengan 2 pasien lain. C. Menganjurkan minum obat teratur. D. Menggali aspek positif yang dimiliki pasien. Atau E. Mengajarkan salah satu aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Oke teman-teman, di soal ini juga berkaitan dengan keperawatan jiwa, yang dimana jika kita lihat dari data soal, ya, dari kasusnya, maka hal yang terjadi pada pasien ini atau diagnosis atau masalah keperawatan jiwa yang sedang dialami pasien ini adalah dengan isolasi sosial. Karena di sini pasien mengatakan malas ya, malas untuk bergaul dengan teman-temannya. Serta pasien tampak murung, kontak mata minimal, serta malas untuk kuliah. Nah, di sini kan mengindikasikan adanya perilaku isolasi sosial, yang dimana isolasi sosial secara garis besar, tanda dan gejalanya yang pertama adalah mengatakan malas untuk berinteraksi atau malas untuk berkomunikasi, serta suka menyendiri dan mengurung diri, tidak ingin atau tidak mau bercakap-cakap dengan orang lain, serta mengatakan orang lain tidak mau menerima dirinya. Inilah tanda dan gejala yang mengindikasikan seseorang terjadi isolasi sosial. Nah, di sini dikatakan bahwa perawat akan melakukan interaksi pertama kali kepada pasien tersebut. Nah, jika kita berbicara mengenai keperawatan jiwa terhadap tindakan keperawatan atau intervensi keperawatannya, itu pasti menggunakan yang namanya strategi pelaksanaan atau SP. Ya. Nah, untuk SP isolasi sosial ini sendiri terbagi menjadi 4 tahapan. Ya. Yang pertama, di SP yang pertama adalah mengidentifikasi alasan atau penyebab dari isolasi sosial. Dan di SP yang pertama juga, setelah kita mengidentifikasi isolasi sosial yang terjadi pada pasien, adalah mengajarkan cara pasien untuk berkenalan, ya, mengajarkan cara berkenalan. Dan selanjutnya di SP yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada pasien untuk mempraktekkan cara berkenalan yang telah diajarkan di SP yang pertama. Serta di SP yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada pasien untuk berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Serta yang keempat atau SP yang keempat adalah menganjurkan pasien untuk memasukkan ke dalam jadwal kegiatan hariannya dari SP1 sampai SP3. Nah, di sini dikatakan bahwa interaksi pertama kali
Artinya, yang dilakukan oleh perawat adalah SP yang pertama. Yaitu apa tadi di SP pertama? Mengidentifikasi penyebab pasien atau mengidentifikasi isolasi sosial dan juga mengajarkan cara berkenalan dengan satu orang. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Option A mengidentifikasi penyebab pasien menyendiri. Oke, ini masuk ke SP yang pertama ya teman-teman. Option B mengajarkan berkenalan dengan dua pasien lain. Ini kurang tepat ya. Karena di sini konteksnya adalah pertama kali, maka untuk berkenalan dengan dua orang itu kurang tepat karena ini masuk ke dalam SP yang ketiga. Option C menganjurkan minum obat teratur. Nah, ini kurang tepat karena di isolasi sosial tidak ada SP terkait dengan minum obat secara teratur. Option D menggali aspek positif yang dimiliki. Nah, ini lebih kepada SP atau intervensi dalam harga diri rendah, bukan dalam isolasi sosial. Option E juga sama, mengajarkan salah satu aspek positif yang dimiliki pasien. Ini juga sama ya teman-teman, untuk kasus harga diri rendah atau HDR. Jadi yang secara rasional di antara kelima option hanya option A, ya, yaitu SP yang pertama. Oke, bisa ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 35 tahun mendapat tindakan SCT dan perawat memberikan selembar pernyataan dan memberitahukan keluarga pasien untuk menandatangani form tersebut tanpa diberikan penjelasan apakah prinsip etik yang dilanggar perawat tersebut. Oke teman-teman, di soal ini adalah berkaitan dengan prinsip etik atau etika dalam keperawatan, yang dimana di soal dikatakan bahwa seorang pasien akan mendapatkan tindakan SCT dan perawat memberikan selembar pernyataan dan memberitahukan keluarga pasien untuk menandatangani form tersebut tanpa diberitahukan atau tanpa diberikan penjelasan terlebih dahulu. Di sini sudah kelihatan ya bahwa prinsip etik yang dilanggar perawat tersebut adalah kebebasan ya atau otonomi. Ya, prinsip otonomi atau menghormati hak dari pasien dan keluarga pasien. Maka sekarang kita lihat dari optionnya. Option A, justice. Nah, justice adalah prinsip etik yaitu berlaku adil. Ya, seorang perawat memastikan atau memberikan terapi yang sesuai dengan standar profesinya, ya, dan adil ke semua pasien tanpa membedakan satu sama lain. Maka ini kurang tepat ya. Option V, fidelity. Nah, fidelity merupakan salah satu prinsip etik keperawatan yang dimana artinya menepati janji. Ya, perawat harus menghormati pasien dengan komitmennya dan merahasiakan semua yang dilakukan kepada pasien. Ya, menepati janji. Option C, veracity. Nah, ini kejujuran. Ya, artinya memberitahukan kepada pasien itu dengan sebenar-benarnya. Tidak ada unsur kebohongan. Option D, autonomi. Nah, ini adalah kebebasan, memberikan kebebasan kepada pasien dan keluarga pasien untuk menghormati hak-hak pasien dalam perawatan kesehatannya. Ya, maka inilah prinsip yang dilanggar oleh perawat tersebut di dalam kasus ini, yang dimana menyuruh keluarga untuk menandatangani formulir tanpa diberikan penjelasan terlebih dahulu. Artinya tidak diberikan kesempatan pada keluarga untuk berpikir, ya, berpikir terlebih dahulu. Maka inilah prinsip yang dilanggar. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Option A, beneficence. Nah, beneficence adalah prinsip etik yang dimana seorang perawat harus memberikan setiap perawatannya dengan tanpa merugikan pasien atau memberikan keuntungan, ya, yaitu dengan kemurahan hati seorang perawat, ya, bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk pasien. Nah, inilah prinsip beneficence. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang D ya, teman-teman. Nah, untuk soal prinsip etik atau etika keperawatan ini merupakan soal langganan untuk SKB CPNS. Jadi, teman-teman harus menguasai secara penuh ya pengertian dari masing-masing prinsip etik. Karena sangat sayang sekali jika teman-teman tidak memahami konsep dari prinsip etik ini. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya.
Seorang laki-laki berusia 30 tahun masuk ke rumah sakit jiwa untuk pertama kalinya. Pasien terlihat lusuh, rambut dan badan kotor, berbau, serta keluarga mengatakan pasien sudah 1 bulan tidak mandi dan tidak berinteraksi dengan lingkungan dan mudah tersinggung. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat pada pasien tersebut? Oke, teman-teman, di sini kita disuruh menentukan masalah keperawatan utama, yang dimana ini konteksnya adalah untuk perawatan jiwa. Nah, dikatakan bahwa pasien ini masuk ke rumah sakit jiwa dan terlihat pasien ini tampak lusuh, ya, rambut dan badan kotor, berbau, dan 1 bulan tidak mandi, serta tidak ingin berinteraksi dengan lingkungan dan mudah untuk tersinggung. Inilah data yang kita dapatkan dari kasus soal ini. Jika kita dari data pada kasus, maka hal yang terjadi pada pasien ini adalah dengan defisit perawatan diri. Karena hampir semua data yang ditampilkan adalah data yang berkaitan dengan hal tersebut, ya. Yang dimana defisit perawatan diri itu diindikasikan atau ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah seorang pasien akan mengatakan malas untuk mandi. Serta jika bentuk fisiknya secara visual itu biasa tampak kotor, ya, tidak mau menggosok gigi, lusuh, rambutnya tidak disisir, atau kukunya panjang, ya. Ya intinya tidak mau untuk membersihkan diri. Inilah konsep dari defisit perawatan diri. Maka, masalah keperawatan utama yang tepat pada pasien ini adalah defisit perawatan diri. Karena data yang terbanyak adalah berkaitan dengan hal tersebut. Maka, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah option A, ya, yaitu defisit perawatan diri. Option B, isolasi sosial. Nah, ini kurang tepat, teman-teman. Karena isolasi sosial ini ditandai dengan seorang pasien akan malas untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang. Ya, suka menyendiri dan mengurung diri. Sedangkan halusinasi, seperti penjelasan di soal sebelumnya, bahwa banyak macam untuk halusinasi. Ada halusinasi pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Option D, resiko perilaku kekerasan, dan E, perilaku kekerasan. Nah, ini biasanya ditandai dengan berbicara kasar, ya, atau tangannya mengepal, bicara kasar, dan berteriak atau menjerit. Nah, ini biasa tanda dan gejala dari perilaku kekerasan. Oke, sepakat teman-teman dengan jawaban ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SKB CPNS tahun 2024. Semoga teman-teman bisa lulus menjadi seorang ASN tahun ini, ya. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.